Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Habib Abdul Qodir bin Umar Mauladawilah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Abdul Qodir bin Umar Mauladawilah lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1982 di Solo, Jawa Tengah. Beliau adalah putra dari Habib Umar bin Agil bin Umar Mauladawilah, yang berasal dari Malang, dan Syarifah Sidah binti Abdullah bin Husain Assegaf, yang berasal dari Solo. Kedua orang tuanya dinikahkan oleh Habib Abdul Qodir bin Ahmad Assegaf dari Jeddah. Setelah kelahiran putra pertama mereka, Habib Umar bin Agil meminta Habib Abdul Qodir bin Ahmad Assegaf untuk memberikan nama kepada anaknya, dan beliau menamainya Abdul Qodir, sesuai dengan namanya sendiri. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa masa kecil Habib Abdul Qodir dihabiskan di Malang, tempat ia menempuh pendidikan di SD Negeri 7 Sukun dan SMP Negeri 12 Malang. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Darut Tauhid Malang sambil mondok di Pondok Pesantren Darut Tauhid, yang saat itu diasuh oleh Ustadz Abdullah bin Awad Abdun. Ia menyelesaikan pendidikan aliyah pada tahun 2000 dan melanjutkan pendidikan diniyah di pesantren yang sama hingga tahun 2001, setelah wafatnya sang guru. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sebelum masuk pesantren, Habib Abdul Qodir lebih fokus pada pendidikan umum dan belum terpikir untuk mendalami bidang keagamaan. Namun, sejak tahun 1997, saat mulai nyantri di Darut Tauhid, ia mulai merasakan kenikmatan batin saat duduk dalam majelis bersama para Habib. Ia mulai aktif menghadiri acara-acara Maulid Nabi dan Hail para Habib di sekitar Jawa Timur. Acara Hail pertama yang diikutinya adalah Hail Habib Sholih bin Muhsin Al-Hamid di Tanggul, Jember. Dalam majelis-majelis tersebut, ia merasakan kenikmatan batin yang sulit dilukiskan. Ia mulai mengoleksi foto-foto para Habib, dimulai dengan foto Habib Abdul Qodir bin Ahmad Assegaf dan Habib Umar bin Hud Al-Atas. Kecintaannya pada foto-foto habaib berkembang menjadi koleksi yang luas, mencakup dokumentasi dari berbagai acara keagamaan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa selain mengoleksi foto, Habib Abdul Qodir juga mulai mengumpulkan manakib para ulama dan habaib, baik dari buku-buku maupun kutipan ceramah di acara Hail. Ia merekam ceramah-ceramah tersebut menggunakan tape recorder dan mengoleksi kaset-kaset rekaman tersebut. Namun, seiring waktu, ia menghadapi kendala dalam merawat kaset-kaset tersebut, terutama karena jamur yang merusak pita kaset. Akhirnya, ia memutuskan untuk lebih fokus pada koleksi foto dan menyerahkan sebagian besar kaset rekamannya kepada teman-temannya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa kesungguhan Habib Abdul Qodir dalam mengoleksi foto-foto habaib terlihat dari berbagai pengalaman uniknya. Pernah suatu kali, ia meminjam foto Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang berbingkai besar dari seseorang di Pujon, Batu, Malang. Meskipun hanya membawa sepeda motor, ia tetap membawa bingkai besar tersebut dengan hati-hati. Dalam perjalanan pulang, hujan deras merusak foto tersebut, namun ia berhasil merepro dan mengembalikannya dalam kondisi yang lebih baik, membuat pemilik foto senang. Dalam kesempatan lain, ia tersasar di suatu desa di Malang dan melihat foto habaib yang menarik di sebuah rumah. Setelah menunggu berjam-jam, ia berhasil meminjam foto tersebut dan mengembalikannya setelah direpro,
meskipun harus bersusah payah mencari kembali rumah tersebut. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dari kecintaannya pada dokumentasi habaib, Habib Abdul Qodir menyusun buku biografi 17 habaib berpengaruh di Indonesia, yang memuat kisah perjalanan para habib dan dilengkapi dengan banyak foto eksklusif. Buku ini mendapat sambutan hangat dan telah dicetak ulang beberapa kali. Karya ini menjadi bukti nyata dari kesungguhan dan dedikasinya dalam memelihara jejak-jejak dakwah para habib. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beberapa pihak menganggap bahwa kegemarannya mengoleksi foto-foto habaib, mengarsipkan gaya pakaian, sorban, dan penampilan fisik mereka terlalu menitikberatkan pada aspek lahiriah. Bagi sebagian kalangan sufi atau ulama yang menekankan substansi batin, ini dianggap sebagai bentuk gulu berlebihan terhadap bentuk fisik, dan dinilai kurang memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu, akhlak, atau dakwah secara langsung. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa kritik lainnya datang dari mereka yang menganggap bahwa kegiatannya berpotensi menumbuhkan kultus individu terhadap habaib tertentu. Beberapa orang bahkan menyebutnya fotografer para wali yang lebih memunculkan pengagungan personal daripada pemahaman objektif tentang perjuangan para habaib sebagai dai dan guru masyarakat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa walaupun koleksi foto-fotonya sangat berharga, narasi dan keterangan yang menyertai foto-foto tersebut kadang-kadang dikritik karena kurang mencantumkan sumber ilmiah atau referensi tertulis yang valid. Sebagian akademisi dan sejarawan Islam menganggap dokumentasi beliau sangat penting, namun perlu dilengkapi dengan kajian ilmiah yang lebih kuat agar tidak menimbulkan kesimpulan historis yang keliru. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beberapa orang yang pernah berinteraksi atau mencoba mengomentari isi unggahan atau pendapat Habib Abdul Qodir menyebutkan bahwa beliau cenderung tidak menanggapi kritik terbuka secara langsung. Ada anggapan bahwa ia terlalu selektif dalam menerima masukan, atau memilih untuk hanya bergerak dalam lingkaran orang dalam pecinta habaib saja. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen.